Hyun-ah yang masih hidup kemudian dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi cukup lama. Dalam keadaan panik, Ji-wook menginterogasi Yun-ho tentang alasan dia bisa ada di sekolah bersama Hyun-ah. Yun-ho pun menjawab semua pertanyaan itu. Dia datang ke sekolah mencari Hyun-ah yang mengabari dirinya akan pergi ke sekolah. Namun, Yun-ho tak tahu alasan Hyun-ah datang ke sekolah tengah malam. Dan ia percaya bahwa Hyun-ah datang ke sekolah itu bukan untuk bunuh diri. Insiden semalam membuat wakil kepala sekolah memarahi dan menyalahi para guru yang dianggap telah lalai dalam mendisiplinkan para murid di sekolah ini. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah. Dan menurutnya, jika ingin melakukan bunuh diri, sebaiknya melakukan di rumah bukan di sekolah. Dia tak ingin citra baik sekolah ini menjadi buruk. Namun perkataannya itu membuat dia harus berdebat dengan salah satu seorang guru yang tidak terima dengan tuduhannya tersebut karena tidak menghargai Hyun-ah yang masih hidup. Sementara itu di kelas, ketidakhadiran Hye-young yang secara kebetulan membuat beberapa temannya curiga jika Hye-young terlibat dalam insiden tersebut. Tapi bukan hanya di kelas saja, para guru pun mulai merasa aneh dengan sikap Pak Guru Bahasa yang tidak biasanya hilang kabar. Bu Guru Kyujin yang merasa bersalah juga meminta maaf. Namun rekannya meyakinkan bahwa itu sepenuhnya bukan kesalahan darinya. Kemudian seorang guru bertanya kepada Jongwoo tentang rumor dirinya yang akan menikah. Namun Jongwoo membantah dan menegaskan bahwa ia tak berniat untuk menikah lagi. Setelah pekerjaannya usai, Jongwoo pergi mengunjungi kakaknya yang sudah lama tak bertemu dengannya. Di sana dia memberikan hadiah kecil berupa boneka kepada keponakannya. Tapi Jongwoo datang bukan tanpa alasan. Dia berencana tinggal seminggu di rumah kakaknya sebelum nantinya pergi ke luar negeri. Sementara kondisi Hyun-ah yang mulai mengalami koma membuat Yun-ho mulai mencari bukti tentang Hyun-ah yang tak mungkin nekat sampai melompat dari atas gedung. Tapi tiba-tiba seorang murid dari kelas lain mendatangi dirinya dan mengatakan kecurigaannya tentang Hye-young karena secara kebetulan dia hilang kabar setelah insiden semalam. Kyung-jin percaya jika insiden ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kesengajaan dari orang terdekat Hyun-ah yang ingin menghabisinya. Dia percaya jika Suna tidak akan melakukan bunuh diri hanya karena dikucilkan di sekolah ini. Tapi tiba-tiba pandangan Hyun-ho teralihkan oleh kacamata yang digunakan oleh Jung-seon. Dia bertanya dari mana kacamata ini berasal. Jung-seon berkata bahwa ia membelinya 1 tahun lalu di sebuah toko kacamata. Dan alasan dia baru memakainya karena merasa tidak nyaman jika harus menggunakan lensa kontak mata. Di ruang guru, Jongwoo tiba-tiba mendapati sebuah kacamata di meja kerjanya. Merasa bukan miliknya, dia pun bertanya kepada Bu Guru Kyujin, tapi Bu Guru tidak mengetahuinya juga. Karena penasaran, Jongwoo pun mencoba memakainya. Dan betapa kagetnya dia setelah mengetahui orang-orang di sekeliling dirinya yang tiba-tiba ada garis merah di atas kepalanya. Bu Guru Kyujin hanya bisa meminta maaf karena ia kurang memperhatikan murid-muridnya hingga membuat Hyun-ah melakukan bunuh diri. Akan tetapi, Ji-wook meminta Bu Guru Kyujin untuk jangan terlalu berpikiran negatif karena belum terbukti Hyun-ah melakukan hal tersebut. Ji-wook lalu bertanya tentang siswa yang sering mengucilkan Hyun-ah di sekolah ini. Tapi orang itu mendadak hilang tanpa kabar. Ji-wook lalu menunjukkan foto salah seorang siswa yang terakhir kali bersama Hyun-ah dan kemudian dia menginterogasi siswa tersebut. Melalui siswa itu, Ji-wook mendapatkan informasi penting bahwa setelah selesai berfoto, Hyun-ah tiba-tiba berlari panik karena mengaku kehilangan sesuatu. Ji-wook kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati Hye-young diam-diam mengambil tas Hyun-ah. Kemudian wanita itu pun pergi hingga akhirnya dia hilang di suatu tempat. Di sisi lain, Jongwoo akhirnya bertemu dengan suami kakaknya dan meminta maaf karena mendadak izin tinggal sebentar dengan kakaknya. Untungnya kakak iparnya itu adalah orang baik dan menerima kedatangan dirinya. Namun rumor pernikahan rupanya didengar oleh Byung-chul. Dan akhirnya membuat Jongwoo menjelaskan alasan dia batal nikah. Dia batal nikah karena memergoki tunangannya tidur dengan temannya sendiri. Setelah itu mereka kemudian turun untuk membeli sesuatu. Namun saat di lift, pandangan Jongwoo tiba-tiba fokus ke garis merah di kepala kakak iparnya karena mengarah ke suatu tempat.
제일 좋아하는 게 뭔지 알아? Setelah mereka selesai membeli suatu di bawah, Jongwoo mendapati kakak iparnya salah menekan tombol lantai tujuan, hingga membuatnya penasaran dan memutuskan untuk menekan tombol tersebut. Akan tetapi, saat ia ingin memeriksanya, tiba-tiba Byung-chul melarangnya keluar dari lift dengan alasan salah lantai. Di keesokan harinya, atasan Ji-wook tiba-tiba menutup kasus Yeon-ah karena hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa insiden itu murni adalah bunuh diri. Yayasan sekolah juga kewalahan menangani masalah bunuh diri. Tapi Ji-wook percaya bahwa keponakannya itu tidak akan melakukan hal tersebut. Dia bertekad akan menyelidiki kasus ini meski telah ditutup. Nah, di sekolah, Bu Guru Kyujin memuji Jongwoo yang terlihat cocok menggunakan kacamata itu. Namun, saat itu pandangan Jongwoo teralihkan oleh garis merah di atas kepala guru lain. Bu Guru Kyujin memperhatikan Jongwoo seolah mengetahui sesuatu. Jongwoo lalu bertanya apa yang akan dilakukan Bu Guru Kyujin jika mengetahui seseorang yang telah dekat dengannya telah selingkuh. Bu Guru Kyujin berkata bahwa ia akan memastikannya terlebih dahulu sebelum akhirnya memberitahu semuanya. Setelah selesai bekerja, Jongwoo yang pulang bersama kakaknya menemukan sebuah paket nyasar di depan pintu. Meski paket itu ditujukan ke kamar kakaknya, tapi sang kakak meyakini jika paket itu bukan untuknya. Karena terkadang salah menulis nomor kamar meski alamatnya sama. Jongwoo yang curiga dengan kakak iparnya memilih untuk memastikan apakah dia selingkuh dengan mengantarkan paket itu ke kamar tujuannya. Seperti yang dikatakan oleh sang kakak, tak lama kemudian seorang wanita datang dan mengambil paket itu. Membuat Jongwoo akhirnya mengetahui bahwa wanita itu adalah selingkuhan kakak iparnya. Jongwoo lalu pergi ke tempat kotak surat untuk mencari tahu nama wanita tersebut. Di malam harinya, sang kakak memberitahu Jongwoo bahwa suaminya terbiasa menginap selama 3 hari saat dia pergi ke pabrik tempat kerjanya. Perkataan itu membuat Jongwoo bertanya apakah pernikahan kakaknya baik-baik saja dengan sang kakak ipar. Sang kakak berkata bahwa ia bahagia dengan pernikahan tersebut. Di samping itu, mereka berdua juga rupanya mengalami trauma tentang masa lalu orang tua mereka, di mana ternyata sang ayah selingkuh dengan wanita lain, namun tak seperti kakaknya yang masih berhubungan dengan keluarga ayahnya. Jongwoo rupanya sangat membenci mereka, bahkan tak pernah berhubungan lagi sampai saat ini. Setelah ia mendapati tunangannya berselingkuh, dia pun akhirnya memahami perasaan yang dirasakan oleh ibunya. Meski tunangannya mengaku hilaf dan memohon kepadanya, tetapi dia tak bisa menerimanya kembali. Dan alasan itulah yang membuatnya memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut. Nah, keesokan harinya semua guru digemparkan dengan postingan foto hubungan guru bahasa dengan muridnya sendiri. Dan melalui kacamata itu terlihat garis merah di atas kepala mereka terhubung. Foto itu pun diketahui oleh semua murid di sekolah ini. Hingga membuat teman Ye-yong tak menyangka dengan hubungan mereka berdua. Nah, tak lama kemudian kepolisian menemukan sang guru meninggal di dalam mobilnya. Dan di dalam mobil itu juga ditemukan surat permintaan maaf yang ditulis oleh sang guru. Bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri karena tak sanggup menahan rasa malu dan bersalah kepada keluarganya sendiri. Namun melihat mayat ini ditemukan 3 hari di tengah tempat parkir setelah kematiannya terasa aneh bagi Ji-wook. Dia curiga adanya keterlibatan orang lain terutama karena foto-foto itu tersebar setelah kematiannya. Di keesokan paginya, Ji-wook menjemput Yunho di sekolahnya untuk memastikan kembali alasan Seun-ah datang ke sekolah itu pada malam hari. 법이야. 타라고 빨리. 아저씨, 뭔데 타라 말아요? 납치 아니야, 납치? 무슨 납치 이렇게 대놓고 해? 경찰 불러 빨리. 어? 경찰 불러줘? 어이구. 경찰이 도착해버렸네. Ji-wook bertanya hal itu karena Yunho adalah satu-satunya orang yang menemukan Seun-ah di sekolah pada malam itu. Namun Yunho yang hanya diam saja dan tak bisa menjawab meminta kepada Ji-wook untuk mencari kacamata yang digunakan oleh Seun-ah. 안경? Di sisi lain, Jongwoo yang penasaran dengan dugaan dirinya terhadap kakak iparnya memutuskan untuk pergi mengikuti Byung-chul ke suatu tempat. Ternyata Byung-chul selingkuh dengan wanita penghuni kamar 401 yang beberapa hari lalu salah kirim paket.
Jongwoo lalu menghubungi kakak iparnya untuk menanyakan keberadaannya. Saat ini Byung-chul dengan santai menjawab bahwa ia sedang rapat. Akan tetapi setelah Jongwoo menanyakan kakaknya karena sulit dihubungi, dia pun mulai gugup karena takut salah menjawab dan berjanji akan mencoba menghubunginya lagi. Namun hal itu Jongwoo lakukan bukan tanpa alasan, tetapi untuk mencari tahu beberapa nomor kamar yang dipesan oleh orang tersebut. Tak lama kemudian Jongwoo mendatangi nomor kamar tersebut dan langsung menarik Byung-chul keluar dari kamarnya. Byung-chul yang menyadari Jongwoo sudah tahu bahwa dirinya telah selingkuh mencoba memberikan penjelasan jika selama ini adalah kesalahpahaman dan meminta Jongwoo untuk memikirkan kakaknya. Hingga akhirnya Byung-chul pun meminta maaf karena merasa bersalah dan berjanji akan menyelesaikannya hari ini juga. Meski Jongwoo mengetahui hubungan itu, tapi dia memilih untuk tidak memberitahukan kepada kakaknya. Dia memilih pamit kepada kakaknya karena hari ini akan pergi ke Kanada sembari memastikan apakah Byung-chul telah menghubungi kakaknya. Mendengar itu, Jongwoo yakin bahwa kakak iparnya membutuhkan waktu dan kemudian ia pun pergi ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya. Bu guru Kyujin yang kebetulan menghampirinya menyesalkan kepergian Jongwoo di tengah insiden yang terjadi di sekolah ini. Tapi sampai saat ini ternyata tidak ada yang tahu siapakah yang sudah memposting foto tersebut. Dan terdengar kabar bahwa foto sang guru bersama siswanya itu sudah beredar di medsos siswa sejak beberapa hari lalu. Perkataan itu membuat Jongwoo teringat dengan selingkuhan kakak iparnya. Dan setelah memeriksa media sosialnya, ternyata mereka berdua masih berhubungan. Bahkan didapati bahwa Chaerin ternyata sedang hamil. Jongwoo yang kesal memutuskan untuk memberitahu kakaknya. Namun dia yang malah mendapati mobil sang kakak berulang kali menabrak mobil Chaerin. Jongwoo kemudian mengeluarkan kakaknya dari mobil tersebut. Tapi tanpa diduga, dia malah disalahkan akan suatu hal hingga membuat kakaknya seperti ini. Byung-chul yang datang sempat menghampiri mereka berdua sebelum akhirnya menemui Chaerin. Bahkan ia terlihat sangat mengkhawatirkan Chaerin. Melihat hal itu membuat Jongwoo emosi bahkan sampai memukul Byung-chul yang sudah keterlaluan. Hingga tiba-tiba dihentikan oleh kakaknya sendiri dan dibiarkan pergi bersama dengan wanita tersebut. Disinilah terungkap bahwa pria itu bukanlah suaminya. Nama aslinya adalah Tae-sik yang merupakan suami dari wanita tersebut. Jadi sebenarnya kakaknya lah yang selingkuhan pria itu. Sedangkan ia nekat menabrak mobil Chaerin sebagai bentuk kekecewaan dirinya yang tak bisa lagi bersama dengan Tae-sik setelah sang adik mengetahui hubungan mereka. 삼촌 왜 울어? 엄마 아파? 아니야. Sementara di kantor polisi, Ji-wook yang sedang memperhatikan surat wasiat sang guru tiba-tiba teringat akan suatu hal. Dan dia kemudian pergi ke kamar Seon-a untuk mencari sesuatu. Tak lama kemudian, dia menunggu Yun-hope di luar. Dan setelah datang, dia langsung menunjukkan gambar kacamata yang dibuat oleh Seon-a. Ji-wook bertanya apakah ini adalah kacamata yang dimaksud oleh Yun-hope. Dan apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata tersebut. Yun-hope menjelaskan bahwa orang yang menggunakan kacamata itu bisa melihat garis-garis merah yang disebut dengan S-line.